Nama pesawat terbang yang pertama dimiliki Indonesia adalah Dakota RI-001 Sulawah. Pesawat angkut ini dibeli dengan sumbangan rakyat Aceh dan pengorbanan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini pesawat ini sudah tidak beroperasi lagi, namun dapat kita lihat di Monumen Lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Sudah bukan rahasia kalau Malang yang adalah kota pendidikan memiliki sejumlah nama yang sangat berprestasi di bidangnya dan sangat membanggakan. Letak geografis yang mendukung dan juga berbagai fasilitas yang tersedia di Malang membuat semakin panjang daftar tokoh-tokoh yang berprestasi dari Malang. Berikut informasi dari Malang dengan prestasi gemilang hanya di Pink. Berbicara tentang prestasi Malang, pasti kita semua setuju jika kita harus memulai dari Arema. Siapa yang tidak kenal Arema Malang? Klub sepak bola kebanggaan para Aremania ini adalah salah satu klub sepak bola profesional Indonesia dengan rentetan prestasinya. Didirikan pada tanggal 11 Agustus 1987, Arema memiliki julukan Singo Edan. Sejak hadir di persepakbolaan Indonesia, Arema langsung menjadi ikon dari Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Memulai dari Liga Galatama, perjalanan Arema tak pernah konstan. Namun demikian, di tahun 92 Arema berhasil menjadi juara Galatama. Sejak mengikuti Liga Indonesia, Arema sudah 7 kali masuk ke putaran kedua, sekali ke babak 12 besar tahun 96 dan 97, dan 6 kali masuk ke 8 besar. Prestasi Arema sempat merosot karena terdegradasi ke Divisi 1 di tahun 2003. Namun taring Arema benar-benar tak bisa diremehkan. Arema langsung menjuarai Divisi 1 di tahun 2004 dan menjuarai Copa Indonesia pada tahun 2005 dan 2006. Arema mendapat penghargaan sebagai tim terbaik 2006 dan 2007 dan juga Benny Dolo pelatihnya saat itu menjadi pelatih terbaik. Memasuki kompetisi Liga Super Indonesia ke-1 di tahun 2008 dan 2009, Arema berada di urutan ke-10 dan pada musim kompetisi 2009-2010 dengan ditukangi pelatih Robert Rene Albert, Arema berhasil meraih gelar juara Liga Super Indonesia, juga menjadi runner-up di tahun 2010-2011 dan tahun 2012-2013. Dan yang tak boleh kita lupakan sebagai duta Arema adalah Aremania, sebutan supporter setia dari klub berlambang kepala singa ini. Tak hanya tersebar di seluruh penjuru Malang Raya, Aremania yang solid juga ada di kota-kota di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Untuk terus mendukung nama besar Arema, supporternya pun semakin meningkatkan performance dan sportivitas dan menjadi percontohan bagi supporter tim lain di Indonesia. Walaupun Arema sempat terpecah menjadi 2 kepengurusan, Aremania tetap solid dan terus mendukung tim kebanggaannya Arema. Bercerai kita runtuh. Setelah berbicara Arema, kita punya salah satu nama pesepak bola jebolan Arema yang juga sangat berprestasi. Arif Suyono, pria kelahiran Batu, Malang 3 Januari 84. Biasa dipanggil Keceng karena badannya yang terbilang kurus. Kisah perjalanan Arif sebagai pemain bola profesional tak bisa dibilang mulus. Pada suatu waktu, salah satu punggawa timnas sepak bola Indonesia di sektor gelandang atau penyerang sayap ini bahkan pernah berjuang untuk memiliki sepatu sepak bola dari hasil berhutang. Karirnya dimulai dari sekolah sepak bola di Malang, kemudian bergabung dengan PS Putrajaya Batu. Hingga karena prestasinya, Keceng dilirik tim Arema Junior, Persema Junior dan kemudian bergabung dengan Persema Malang tahun 2003-2004. Tim kebanggaannya Arema Malang tahun 2005 sampai 2009 yang juga berperan dalam mengantarkan Arema menjuarai Copa Indonesia 2 kali berturut-turut di tahun 2005 dan 2006. Kemudian mulai ingin mencoba atmosfer baru, Arif Suyono bergabung dengan Sriwijaya FC di tahun 2009-2011 dan 2 musim di Mitra Kukar. Hingga akhirnya kembali berlabuh di Malang, bergabung kembali dengan Arema Kronus. Peran Arif Suyono membela negara di timnas juga patut diperhitungkan. Arif Suyono mulai membela PSSI U19, PSSI U23 di tahun 2007, dan timnas senior di tahun 2008-2010. Dan turut menyumbangkan 2 gol melawan Myanmar pada Piala Kemerdekaan tahun 2008 lalu. 1 gol saat Indonesia melawan Malaysia dan Laos di AFF Suzuki Cup 2010. Prestasi berderet Arif Suyono membuka mata dunia sepak bola akan kemampuan dari Arek Malang.
Dan kiprahnya kini diikuti Ahmad Bustomi, satu nama lagi dari Arek Malang. Masih dari dunia olahraga, Malang juga memiliki satu nama yang sangat diakui, tak hanya di Indonesia namun juga internasional, adalah Johan Wahyudi, pemain bulu tangkis putra profesional Indonesia yang terkenal sebagai spesialis ganda di tahun 70-an. Berpasangan dengan Chun Chun di masa kejayaannya, berhasil beberapa kali memenangi kejuaraan bulu tangkis paling terhormat di masa itu, kejuaraan All England. Pria kelahiran Malang 10 Februari 53 ini menjadi salah satu pahlawan olahraga yang mengharumkan nama bangsa. Pasangan Chun Chun Johan Wahyudi dan pasangan lainnya Christian Hardinata dan Ade Chandra mendominasi dunia ganda putra. Bersama dengan pemain tunggal Rudy Hartono dan Lim Swee King, tim Indonesia pada masa itu hampir tidak terkalahkan dan menjuarai setiap kejuaraan Thomas Cup. Johan Wahyudi dan pasangannya mengawali prestasi internasional dengan merebut juara IBF tahun 1972 dan juga German Open di tahun yang sama. Juara Denmark Open 3 tahun berturut-turut di tahun 72 hingga 74, menjuarai Asian Games pada tahun 74. Kemudian selama 6 tahun, dia menyabet juara All England di tahun 74, 75, 77, 78, 79, dan 80. Dan juara dunia tahun 1977. Sayangnya pemerintah kurang memperhatikan atlet Indonesia di tahun itu, hingga nama Johan Wahyudi seperti hilang ditelan waktu. Namun torehan prestasinya pastilah menjadi sejarah yang patut dibanggakan. Sampai saat ini, Johan Wahyudi tak pernah melupakan bulu tangkis yang membesarkan namanya, dan berangan-angan memiliki gedung olahraga yang akan menelurkan bibit-bibit bulu tangkis nasional masa depan. Selanjutnya, tokoh fenomenal dan berpengaruh di Indonesia satu ini adalah Munir Said Tholib, pria keturunan Arab yang lahir di Batu, Malang, 8 Desember 1965, seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang yang diculik di masa itu. Ketika ia menjadi orang yang membela para aktivis yang menjadi korban tim Mawar dari Kopassus. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Danjen Kopassus Prabowo Subianto dan diadilinya anggota tim Mawar. Kasus inilah yang kemudian dikaitkan dengan kontroversi pembunuhan Munir di perjalanannya menuju Belanda untuk melanjutkan studi S2. Sangat pentingnya peran Munir dalam membela hak asasi manusia membuatnya mendapatkan beberapa penghargaan terpenting. Di antaranya Right Livelihood, penghargaan pengabdian bidang kemajuan dan kontrol sipil terhadap militer di Swedia tahun 2000. Mandanjit Singh Prize dari UNESCO untuk kiprahnya mempromosikan toleransi anti kekerasan. Salah satu pemimpin politik muda Asia pada milenium baru dari majalah Asia Week tahun 99 dan berbagai penghargaan dari nasional. Munir menjadi penggerak dalam perjuangan hak asasi manusia. Jenazah Munir dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kota Batu. Beralih ke dunia bisnis, di antara sekian banyak pengusaha sukses dari kota Malang, ada nama Abdul Rahman Tukiman. Mungkin nama ini masih asing di telinga, tapi kalau bakso Malang Cakman, siapa yang tak tahu? Lahir di Trenggalek, Cakman mengadu nasib di kota Malang sejak remaja dengan membantu pengusaha bakso hingga berjualan bakso keliling. Baru pada tahun 84, Cakman mulai membuka warung bakso yang bermodalkan tabungannya selama 2 tahun sebesar Rp77.000. Terus berjuang dengan naik turunnya usaha baksonya. Mulai banyak orang yang mengenal dan menggemari bakso buatannya, kesuksesan mulai dirasakan di tahun 2007. Cabang-cabang pun mulai dibuka. Dan dengan memfranchisekan usahanya, sejumlah 60 cabang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah 30 tahun menekuni usahanya, Cakman menjadi pedagang bakso Malang papan atas yang memiliki gerai terbanyak. Cakman semakin dikenal setelah memecahkan rekor muri bakso raksasa terbesar di dunia. Kemampuannya mengolah bakso ditunjukkan dengan dicatatnya bakso berdiameter 1,65 dan keliling 4,64 meter ini ke dalam Museum Rekor Indonesia.
Nama selanjutnya yang juga sangat membanggakan bagi nama Malang adalah Ian Antono. Nama aslinya Yusuf Antono Joyo, lahir di Malang tanggal 29 Oktober 50. Ia terkenal sebagai seorang musisi dan pencipta lagu yang juga salah seorang gitaris kelompok musik rock legendaris God Bless. Pada awalnya, Ian Antono merupakan seorang drummer. Namun setelah mendengarkan musik-musik The Shadows, Ian mulai berminat menjadi gitaris dan ia pun bergabung dengan band Abadi Susmat yang saat itu namanya cukup diperhitungkan. Di tahun 1970, Ian hijrah ke Jakarta dan bergabung dengan band Bentol yang menjadi pengiring penyanyi Emilia Contessa dan Trio The King. Akhirnya pada tahun 74, ia resmi menjadi gitaris God Bless dan merilis album-album seperti Huma di Atas Bukit, Cermin, dan Semut Hitam. Nama Ian Antono mulai menarik perhatian karena saat itu belum ada yang memulai atmosfer rock di Indonesia. God Bless lah pelopor yang pertama. Jadi secara otomatis Ian juga menjadi gitaris pertama yang berkibar di jalur rock Indonesia. Seiring zaman, semakin banyak juga nama-nama dari Malang yang bersinar di dunia seni, baik seni musik atau seni peran. Seperti Cindy Fatikasari, Indra Brasko, Andika Pratama, dan banyak nama lain yang tidak mungkin kita bahas satu persatu karena saking banyaknya. Dan itu tadi sederet nama orang dengan prestasi membanggakan. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda di Pink episode kali ini. Kami akan terus menghadirkan fakta-fakta dan fenomena yang menginspirasi, menghibur, dan tentunya menambah pengetahuan Anda. Selalu saksikan Pink hanya di CRTV. Sampai jumpa. Sudah Engelbert, sampai zaman Beatles, sampai Shadows itu. Jadi untuk perkembangan aja. Saya ketemu di rock itu. Saya masih 20. Dan kebetulan emang saat itu kan